Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Para pemirsa YouTube STQMHI yang dimuliakan Allah dan seluruh yang hadir di Sekolah Tahfidzul Quran Markas Hijrah Indonesia, wahaikum tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah pada kita semua untuk bisa bermajelis ilmu kembali di sekolah kita ini. Dan tentu apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian daripada amal saleh, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung dengan amal saleh itu. Karena ketahuilah ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada seseorang pun yang melakukan amal saleh kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan, dan tidak ada seorang pun yang membuat dosa dan maksiat kecuali Allah akan berikan kepadanya juga balasan-balasan. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali amal-amal saleh yang kemudian Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang paling sederhana dalam juz ke-30 minimal ada 2 surah yang sudah kita hafal mungkin. Yang pertama surah At-Tin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, thumma radadnahu asfala safilin, illa, kecuali kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, lalu kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling terendah, illa, kecuali alladzina amanu wa amilus salihat, illa alladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak terbatas. Kemudian dalam wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cara beriman, beramal saleh, lalu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ikhwah sekalian, maka amal saleh itu mendatangkan kebaikan dan dosa itu mendatangkan keburukan. Semua yang beramal saleh akan mendapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat, dan semua yang berbuat dosa akan mendapatkan balasannya di dunia maupun di akhirat. Cuman subhanallah, amal soleh itu juga perlu strategi, ikhwan. Amal soleh itu juga perlu caranya. Tidak semua waktu kita bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang kita pikirkan saja, tidak bisa. Ada setiap waktu, ada setiap tempat amalannya. Makanya ketika ada orang yang ingin tawaf di Ka'bah, ingin salat maghrib atau isya atau subuh atau zuhur di Ka'bah, di Masjidil Haram, dan dia melihat Ka'bah, maka amalannya bukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Amalan yang disunnahkan untuk masjid yang ada Ka'bah di Mekah itu tahiyatul masjidnya bukan dengan salat 2 rakaat, tapi tahiyatul masjidnya dengan tawaf, baik 1 kali, 3 kali, disunnahkan ganjil 5 kali maupun 7 kali. Itu amal salehnya seperti itu. Sebaliknya ikhwan, kalau kemudian kita masuk dalam masjid, bukan mengaji yang paling pertama harus kita lakukan. Antum masuk masjid, jangan langsung cari Quran lalu duduk baca. Salah. Tapi apakah antum mau katakan bahwa mengaji itu tidak baik? Tidak. Baik.
Apakah antum mau mengatakan bahwa mengaji itu bukan amal soleh? Tidak, dia amal soleh, tapi tidak pas waktunya, bukan pada waktunya. Ketika anda masuk masjid, yang disunnahkan solat tahiyatul masjid 2 rakaat itu tadi. Nah, dengan 2 rakaat itu, ketika kita solat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka kemudian setelah itu barulah kemudian kita lanjutkan dengan amal soleh yang lainnya. Mau mengaji, ya, mau melakukan amal soleh yang lainnya, silahkan. Berzikir pagi maupun petang, bebas. Tapi dengan catatan anda telah selesai melakukan sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Apalagi. Dan seperti itulah. Setiap amal soleh itu ada kebaikannya, dan setiap kebaikan ada waktu-waktunya. Asal antum coba cek pintu di atas terbuka. Siapa tahu ada yang datang, ya takutnya dia sama pagar di sebelah kayaknya. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian kita lanjutkan ya. Hal ini juga yang menjadi tugas kita, selain memperhatikan kebaikan, memperhatikan waktu. Jadi setiap kebaikan itu, setiap hidup itu harus ada kebaikannya, amal solehnya. Kemudian kita memperhatikan waktu. Setiap waktu itu ada amalannya. Kalau antum bangun tahajud, bangun jam sekitar jam 3, jam 2, setengah 4, antum sholat tahajud. Itu amal soleh di waktu itu. Ya. Di setiap waktu ada amalannya. Nah, hal yang juga harus antum perbanyak, dan kita perbanyak ikhwah sekalian. Setelah kita tahu amal soleh yang diperbanyak, setiap amal soleh itu dilihatkan lagi waktu-waktunya. Setelah dilihat waktu-waktunya, nah ada masuk pada hal yang ketiga juga yang sangat penting ikhwan. Apa itu? Ketika kemudian kita beramal soleh, kita melihat penunjang-penunjangnya, hal yang bisa menarik amal soleh yang lainnya. Dan ternyata ikhwah sekalian, kalau kita cek semua amal soleh, semua amal soleh itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita cek semua kebaikan, maka semua kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Apa penunjang Al-Quran? Banyak. Apa penunjang seseorang bisa dekat dengan Al-Quran? Banyak. Apa penunjang seseorang bisa mendapatkan pahala Al-Quran? Banyak. Apa penunjang seseorang bisa mendapatkan keutamaan Al-Quran di dunia maupun di akhirat? Di akhirat dia bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Di dunia dia bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Nah, ini dahsyatnya Al-Quran. Maka ini yang kita namakan penunjang. Ya. Amal soleh itu perlu satu amalan yang selalu mengikat dia. Perlu ada amalan khusus, di mana amalan itu adalah amalan yang ya, membuat amal-amal lain itu terangkat, dan itu Quran. Gimana bisa Ustaz? Perhatikan, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adaban alima. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang diberikan petunjuk, yang berada di jalan yang lurus. Aqwam, antum rajin salat, antum rajin sedekah, antum rajin apa lagi, berbuat kebaikan, misalkan membantu orang lain dan seterusnya. Tapi kalau antum jauh dari Al-Quran, berarti ada sesuatu yang kurang. Yang kedua, rajinnya kita
terhadap solat kita, terhadap sedekah kita, dan terhadap seluruh amal soleh kita, itu biasanya karena Allah ridha dengan kita melalui Al-Quran ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada al-aqwam. Orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk itu, yang mencari petunjuk, mau berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu lewat Al-Quran. Maka kalau ada orang yang mau terus istiqamah ketika dia rajin sholat, mau istiqamah ketika dia rajin sedekah, mau istiqamah ketika dia sudah berbuat baik, yang bisa mau istiqamahkan dia Quran. Itulah kenapa amalan ini menjadi penunjang. Penunjang itu penopang. Dia menopang sholat, dia menopang sedekah, menopang amalan-amalan soleh yang lainnya. Itulah Al-Quran. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran, aqwaman. Aqwaman itu sekelompok orang. Wa yadha'u bihi akharin. Dan gara-gara Quran, Allah juga hinakan sekelompok orang. Diangkat derajatnya sebagian, direndahkan sebagian derajatnya, semua karena Quran. Gimana ceritanya Ustaz? Gimana ceritanya orang yang dimuliakan karena Quran, dan gimana ceritanya ada yang dihinakan karena Quran? Yang dekat dengan Quran dimuliakan, yang jauh dari Quran dihinakan. Yang rajin membaca Quran dimuliakan, yang meninggalkan Quran dihinakan. Maka hadis ini membuat para sahabat subhanallah, berlomba-lomba dengan Quran. Sampai ikhwah sekalian, Khalid bin Walid, antum lihat ke depan, dia pegang pedangnya begini. Setelah dia pegang pedangnya, dia letakkan pedangnya, lalu dia angkat Qurannya. Dia tatap Qurannya. Ini pedangnya tadi dia taruh. Lalu kemudian dia angkat Qurannya, mushafnya. Famadza qala Walid? Madza qala Khalid? Apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Panglima perangnya umat Islam. Orang yang paling Masya Allah kalau dalam peperangan. Mungkin setiap kali perang dia paling banyak membunuh musuh-musuh Allah. Antum tahu ikhwah sekalian, apa kata Khalid bin Walid? Syaghalatna ankal jihad. Dia pegang Qurannya, lalu dia mengatakan, wahai Al-Quran, sampai menangis. Lihat, ini orang yang suka berperang. Dia katakan, syaghalatna ankal jihad. Dia ratapi Qurannya, lalu dia katakan, maafkan saya terlalu disibukkan dengan berperang sehingga saya tidak membacamu, sehingga saya tidak punya waktu untuk membacamu wahai Al-Quran. Menangis Khalid. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak punya amalan penunjang yang paling hebat, ikhwan, yang bisa memuliakan seseorang dan merendahkan seseorang. Padahal dia disibukkan dengan apa? Berjihad, berperang. Antum bayangkan, ini sudah berperang, ini amal terbaik dalam Islam, berperang di jalan Allah. Dan itu dia masih menangis. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu baca Quran. Dia tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Antum bisa bayangkan itu. Karena nggak ada waktu untuk baca Quran, dia menangis. Apa yang membuat dia sibuk untuk dalam kehidupannya? Apa yang membuat dia sibuk? Perang. Nah, orang-orang zaman sekarang dengan handphonenya. Mestinya kita yang lebih menangis. Kita mengatakan kita disibukkan dengan Instagram, Facebook, Twitter dari Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka amalan penunjang terbaik itu Quran. Ahli sedekah, ahli salat,
Bahkan ahli perang seperti Khalid bin Walid. Ahli perang. Seperti Khalid bin Walid saja, ahli perang ini. Ya. Membutuhkan ini Al-Quran. Makanya dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan tentang Al-Quran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat kepada Allah, dia katakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, ketika Rasulullah mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh sebagian kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang terabaikan. Untuk bayangkan, terabaikan ikhwan. Dilupakan ini Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh sebagian kaumku menjadikan Al-Quran ini ya Allah sebagai sesuatu yang dilupakan. Karena dia dilupakan ikhwan, makanya Rasulullah sedih. Dan itu terjadi, coba antum bayangkan, dari zaman 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah curhat sama Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Al-Furqan, wa qala rabbi, mereka mengatakan, Rasulullah mengatakan ya Rabbi, wa qala ar-rasulu ya Rabbi, berkata Rasul kita Muhammad, wahai Allah Tuanku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, dilupakan. Na'udzubillah min dzalik. Nah ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita perlu menjadikan Al-Quran ini penyemangat kita, penyemangat hidup kita. Nah biasanya orang semangat itu kalau ada motivasinya. Coba saya bikin pengumuman besok Ustaz tuh. Saya contoh ini Ustaz ya. Saya bilang besok minggu depan Ustaz, yang datang kajian dapat 1 juta rupiah. Wih, orang rebutan datang itu Ustaz. Yang datang kajian 10 orang pertama dapat 1 juta rupiah. Full langsung ya. Full, langsung datang orang, betul enggak? Coba tuh ya. Tapi kan orang sibuk dengan dunianya, ya. Maka yang mau datang kajian, mau dengar ceramah itu sedikit. Coba besok, coba kalau ada pengumuman yang sudah selesai 1 juz dapat makan siang, antri itu di Gojek sana. Kalau kita bikin pengumuman begitu, antri, semua langsung baca Quran. Iya, pernah, dan itu pernah terjadi salah satu pom bensin di Sulawesi Selatan. Saya lupa di daerah mana. Dia bikin pengumuman hari Jumat pagi Ustaz. Pengumumannya, siapa yang sudah baca 1 juz dan tambah surah Al-Kahfi bisa isi bensin 2 liter. Sehingga semua orang baca Quran Ustaz. 2 liter Ustaz, padahal 2 liter sih. Iya. 2 liter itu 1 liter berapa? 7.000 ya, 8 ribuan. 2 liter, enggak sampai tapi sehingga semua orang. Dan ada donaturnya, sudah siapkan uang untuk terbatas, cuman 100 orang kalau saya tidak salah. 100 kali 2, 200 liter dia siapkan. 200 liter, kalau 1 liter 10.000 misal, kali 200 liter, lumayan, 20 juta. Subhanallah. Ikhwan dan akhwat sekalian, coba sampai segitunya kita dalam menghitung dunia. Karena kita kayak masih ragu kalau itu bentuk pahala ikhwan. Kita masih ragu. Kita selalu merasa, apa aku dapat ini? Ya kan? Tapi padahal Masya Allah. Makanya orang dalam beramal ikhwan, makanya ada tanya amalan penunjang, dan amalan penunjang terbaik itu Quran. Ya. Dan ada banyak sekali kisah ikhwan. Ada yang baca ayat surah Muzammil dan dia setelah itu tidak mau tinggalkan sholat tahajud. Ada yang baca surah ayat tentang riba di surah Al-Baqarah dan dia setelah itu berhenti bekerja di bank konvensional. Begitulah Quran, dia penunjang, dia yang penyelamat. Dia yang akan menyelamatkanmu dari segala macam masalah, segala macam fitnah. Dia akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keadaan, kesulitan.
Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika seseorang sudah sampai pada tahapan penunjang ini, yaitu Al-Quran, yang kita ingin sama-sama Al-Quran ini menjadi penunjang dalam kehidupan kita, maka dia perlu tahu apa sebenarnya manfaat ketika dia menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Inilah yang biasa kita namakan Ahlul Quran. Makanya tema yang kita angkat pada hari ini adalah keutamaan Ahlul Quran. Apa-apa saja keutamanya yang antum harus ketahui, sehingga ketika antum tahu keutamaannya, ya, ketika kita tahu keutamaannya ini Ahlul Quran, maka kita akan tertarik untuk menjadi Ahlul Quran. Ya. Yang menjadi masalah karena kita tidak tahu keutamaannya, sehingga kemudian akhirnya kita ragu-ragu ketika kita mau menjadi Ahlul Quran. Ya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ada 5 minimal keutamaan orang-orang yang menjadi Ahlul Quran. Ada nanti yang bertanya, Ustaz, apakah itu yang dimaksud dengan Ahlul Quran? Ya. Nah, Ahlul Quran itu orangnya. Nah, kalau nanti habis maghrib, jadi ikhwan yang akhwat juga kalau mau ikut, setelah ini, setelah kajian di sini, saya ada kajian di sini, Masjid Al Furqan. Kalau antum dari sini tinggal lurus, air Tasting sudah, sampai di air Tasting putar balik, lihat rumah sakit Grestelina, ada pelang di situ, sampingnya ke rumah sakit Grestelina ada tulisan Masjid Al Furqan 100 meter, masuk belok kiri, sampai di situ masjidnya. 5 menit dari sini. Yang maghrib isya nanti saya akan bahas tentang mukjizatnya Al-Quran. Nah, itu mukjizatnya Qurannya. Sekarang yang saya bahas Ahlul Qurannya, orangnya. Kalau antum termasuk kategori Ahlul Quran, apa yang antum dapatkan? Nah, apa itu Ahlul Quran? Nanti malam mukjizatnya Al-Quran kita akan bahas. Nah, apa itu Ahlul Quran, ikhwan? Ahlul Quran bukan saja orang yang menghafal Quran, tidak, salah. Kalau ada yang bilang, Ustaz, penghafal Quran P30 juz itu baru dikatakan Ahlul Quran. Enggak kayak gitu. Ya. Ahlul Quran bukan hanya mereka yang menghafal 30 juz, tidak. Ya. Ahlul Quran secara sederhana adalah orang yang kesehariannya dipenuhi dengan Al-Quran. Baik membaca, mentadabburi, menghafalkan, mengajarkan, mendakwahkan, mengamalkan. 6 itu. Itulah dikategorikan Ahlul Quran. Baca, fahami, tadabbur, hafalkan, lalu kemudian setelah dihafalkan, didakwahkan, diajarkan atau didakwahkan, kemudian diamalkan. Barulah mereka menjadi orang-orang yang dikategorikan Ahlul Quran. Nah, sekarang apa keutamaannya Ahlul Quran? Ada 5, ikhwas sekalian. 5 hal yang membuat seseorang bisa menjadi Ahlul Quran dan manfaatnya apa? Keutamaannya. Sehingga kalau kita berbicara tentang keutamaan, kita akan berbicara tentang amalan. Karena kalau orang tahu keutamaannya, dia akan semangat dalam mengamalkannya. Itulah yang dinamakan dengan tarik menarik dalam kebaikan. Kalau kita tahu manfaatnya pasti kita lakukan. Kenapa kita baca Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat? Kenapa? Karena kita tahu manfaatnya. Apa manfaatnya, Ustaz? Diberikan cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Maka kita baca itu. Nah, seandainya kita tahu tentang manfaat Quran yang sangat banyak ini, maka kita akan berlomba-lomba untuk menjadi Ahlul Quran. Apa-apa saja Ahlul Quran. Perhatikan, Ahlul Quran itu keutamaannya. Ketika orang rajin tadi melaksanakan 6 tadi, membaca, tadabbur, menghafalkan, mendakwahkan, mengamalkan, mengajarkan, maka ada 5 keutamaan besar yang akan dia dapatkan. Keutamaan yang pertama, Ahlul Quran akan selalu dibersamai oleh Allah dan malaikatnya. Dari mana dalilnya, Ustaz? Mengapa mereka dibersamai oleh Allah dan malaikatnya?
Dari hadis Bukhari dan Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi, yaitu masjid atau tempat berkumpul yang digunakan untuk ibadah lainnya. Yatluna kitab Allah. Nah, ini buktinya. Yatluna kitab Allah, ada ayat Allah yang dibaca. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka saling mempelajari antar mereka. Ada yang ceramah, ada yang mendengar, ada yang beri ilmu, ada yang mendapatkan ilmu. Yatadarasunahu fima bainahum. Kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan diberikan kepada mereka rahmat Allah. Cukup? Enggak cukup. Wa hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan penduduk langit. Ini jadi bukti bahwa apa ikhwas sekalian? Ini jadi bukti bahwa orang yang rajin baca Quran, Allah bersamanya, malaikat bersamanya. Nah, ini amalan yang dahsyat. Ini keutamaan yang luar biasa dari ahlul Quran. Yang kedua ikhwas sekalian, keutamaan yang lain dari ahlul Quran yang juga tidak kalah, masya Allah, luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Ahlul Quran, selain dia selalu dibersamai Allah dan selalu dibersamai malaikatnya, ahlul Quran juga itu akan mendapatkan prestasi dan apresiasi yang sangat tinggi dari Allah. Apa prestasinya Ustadz? Prestasinya adalah diangkat derajatnya di dunia, dimuliakan dia di dunia sebelum di akhirat. Di mana hadisnya Ustaz? Hadisnya ada tadi yang saya sudah bacakan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Ya. Allah akan mengangkat derajatnya dengan Al-Quran ini, derajatnya sebagian kaum, dan Allah yadha' itu menghinakan sebagian kaum yang lainnya. Wa yadha'u bihi akharin. Dengan apa diangkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat? Dengan Al-Quran. Hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang membaca dan mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Man ta'allama al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi luar biasa ya, Quran itu masya Allah ya, memuliakan kita di dunia. Selain yang tadi dibersamai oleh Allah dan malaikatnya, dimuliakan di dunia. Bayangkan itu Quran. Lalu yang lain ya, selain kemudian dia dimuliakan, kata Rasulullah tadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran juga keutamaannya, kalau anda rajin baca, rajin tadabbur, rajin hafalkan, dakwahkan, amalkan. Rasulullah SAW mengatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Keutamaan ahlul Quran yang lainnya adalah dia menjadi orang yang akan ditolong dan diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Itulah keutamaan ahlul Quran. Jadi ketika kemudian mereka menjadi ahlul Quran, Allah akan berikan kepada mereka syafaat. Yang memberi syafaatnya Quran. Jadi ketika misalkan ada orang dosanya banyak, tapi tiba-tiba di akhir hidupnya rajin baca Quran, lalu kemudian nanti pas mau dilempar ke neraka, tiba-tiba Al-Quran mengadu, mengangkat tangannya lalu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang rajin membacaku. Dia berikan syafaatnya kepada siapa? Kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Itulah makanya dalam hadis dikatakan, bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong atau pemberi syafaat bagi orang yang rajin membacanya. Next, yang lain. Tambahan yang lainnya adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini juga amalan yang keempat sebelum terakhir. Manfaat yang keempat, keutamaan yang keempat dari para ahlul Quran. Ya. Apa keutamaan yang keempat daripada ahlul Quran? Allah berikan kepada mereka karunia dan rahmat yang sangat banyak. Di antara karunia dan rahmat Allah adalah kesehatan. Ya, di tengah corona seperti ini, kalau kita mau jaga kesehatan, oke lah pakai masker, oke lah pakai hand sanitizer, oke, itu usaha. Cuci tangan, oke lah. Tapi yang bisa memberikan kesembuhan itu Allah. Dan ternyata dalam Quran Allah sudah jelaskan. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Shifa itu obat, penyembuh, kesehatan. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Maka keutamaan para ahlul Quran yang keempat adalah dia mendapatkan banyak sekali fadilah, keutamaan. Banyak sekali ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadanya. Ya. Dan inilah orang-orang yang dikategorikan ahlul Quran. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dijadikan ahlul Quran ini diberikan kepada mereka pertolongan di dunia, yang nama pertolongannya bisa berupa rahmat, kasih sayang Allah, syifa, bisa berupa kesehatan dari Allah, bisa juga berupa arzak, rezeki dari Allah. Banyak. Pokoknya tidak mungkin Anda dekat dengan Al-Quran kecuali Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Dan yang terakhir ikhwas sekalian, yang juga menjadi hal paling dahsyat di dalam kehidupan untuk menjadi keutamaan ahlul Quran. Apa itu ikhwan? Ketika seseorang mampu menjadi ahlul Quran, maka Allah akan berikan kepadanya ya, kebaikan, pertolongan, syafaat yang bisa dia berikan kepada orang yang dicintainya. Jadi keutamaan ahlul Quran yang lainnya ikhwas sekalian, bukan hanya dia selamatkan dirinya, ternyata bukan hanya untuk dirinya, ternyata ahlul Quran itu juga memberi keselamatan untuk banyak orang. Dan terkhusus orang-orang yang disayangi dan dicintainya, ahlul Quran ya. Maka siapa-siapa saja yang Anda sayangi, siapa-siapa saja yang Anda cintai, salah satu cara untuk menjaganya, salah satu cara untuk memberikan hal terbaik kepadanya ya, adalah dengan rajin atau dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, kita yang baca Quran, kita yang hafal Quran, kita yang istilahnya kalau saya boleh katakan, kita yang capek-capek dengan Al-Quran, ternyata bukan hanya kita yang mendapatkan manfaatnya, di akhirat kelak kita bisa memberikan pertolongan kepada orang tua kita. Makanya dalam hadis, bukan hanya orang tua ya, adik kita, suami kita, anak kita, semuanya. Makanya dalam hadis dikatakan ya, ulbisa walidahu ya, tajan, diberikan kepada kedua orang tuanya mahkota, dau'uhu ka dau'is syams, yang dimana mahkota itu lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari. Apa yang lebih terang cahaya dari cahaya matahari? Hafalan Qur'annya anaknya. Karena ketika dikasihkan orang tuanya itu mahkota, orang tuanya justru bertanya sama Allah, ya Allah, min aina hadha? Kata Allah, min waladika alladhi yahfadhul Qur'an, dari anakmu yang menghafal Al-Quran. Coba antum bayangkan, siapa yang menghafal Quran? Anaknya. Siapa yang dapat mahkota? Ibunya. Coba bayangkan, itulah kehebatannya Al-Quran ya. Dia memberikan kepada seseorang ya, memberikan pada kita semua manfaat, bukan hanya untuk kita, tapi kepada orang-orang yang kita sayangi dan yang kita cintai. Itulah
keutamaan dari ahlul Quran. Jadi jangan berhenti baca Quran. Kenapa? Karena setiap kali kita baca Quran, kita sedang mendekatkan pertolongan pada kita dan pada orang-orang yang kita cintai. Saya kira itu keutamaan para ahlul Quran yang bisa kita sharingkan pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Ustaz Nasrullah juga sudah hadir, ya. Beliau akan mentahsin dan menjelaskan kepada kita semua surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Pekan lalu sudah surah Al-Fatihah. Jadi saya mau ada tahsin sedikit-sedikit, paling tidak kalian dapat ilmu, ya, bagaimana membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang benar, dan dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nanti ini akan kita share videonya dan insyaallah akan ditonton oleh banyak orang di YouTube kita insyaallah. Saya kira itu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.